Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Tatang. Nih kebetulan nih tetanggaan nih sama Pak Haji. Tetanggaan di sini. Tetanggaan juga di Bekasi juga sebenarnya. Oh iya, di Bekasi juga dekat ya, kira-kira 2 kiloan ya. Iya, kira mungkin ya karena COVID atau kesibukan masing-masing jadi jarang ketemu. Alhamdulillah sekarang sudah ketemu. Ya, karena melihat konsepnya Pak Haji sih cukup bagus ya, yang utama dari sisi sosial gitu Pak Haji ya, sangat mulia gitu untuk memajukan kegiatan masyarakat di sekitar sini gitu ya. Kemudian juga dari sisi sosialnya juga untuk ya sama-sama membangunlah demi dunia dan akhirat gitu ya. Amin. Insya Allah apa yang kita lakukan ini di dunia juga saya juga terbantu dengan adanya Pak Tatang membuat jalan seperti ini. Saya di luar dugaan loh, enak sekali itu untuk dunianya ya. Nah, untuk akhirat mah terserah yang di atas ya. Iya, betul. Ya, dilanjut. Ya, ya kebetulan ini karena selain bertetanggaan gitu ya, secara lokasi mungkin juga saya saling ini ya terbantukan gitu Pak Haji ya. Mungkin dengan adanya Waglo di bawah, kemudian juga ada kegiatan masyarakat di bawah. Jadi ini sebuah potensi untuk dikembangkan gitu Pak Haji gitu ya. Dan memberi manfaatnya yang besar untuk lingkungan di warga sini gitu, seperti itu. Jadi kalau ini secara konsep misalnya menjadi terpadu gitu, kita saling sokong, ya ini mungkin sesuatu yang berpotensi besar Pak Haji untuk berkembang gitu. Karena Pak Haji saya kira sih udah duluan ya membangun gitu. Ya yang namanya berkegiatan, berusaha atau yang lainnya itu kan pasti ada tantangan ya Pak Haji. Iya, betul. Ada tantangan, ada. Sebentar dulu Pak Tatang. Kita juga harus mengucapkan terima kasih kepada Pak Oleh ya, Pak Haji Oleh yang punya lahan ini. Dia tadinya saya mau membuat jalan sendiri dari depan ke sini, tapi ada hambatan. Akhirnya Pak Haji Oleh ini langsung membuat jalan besar dan ini di kapling-kapling. Bagi hadirin sekalian dari Sabang sampai Merauke yang sudah tahu tentang perkembangan kereta api cepat Jakarta-Bandung, nanti di daerah sini akan menjadi daerah berkembang yang sangat pesat untuk tempat wisata Waglo. Kemudian jalan dari Darmaga ke Bukanagara sampai ke Bandung nanti tidak lagi lewat jalan Cagak. Dari Sumedang kalau mau ke Bandung itu lewat jalan sini. Maka lokasi sini itu prospek ke depan insya Allah lebih cerah. Dan di sini kapling-kapling ini masih kosong. Apakah di rumah Bapak ini yang di sebelah udah dibeli belum? Rencananya sih tinggal saya lagi nego, tapi masih ada kesempatan. Sebelah kanan saya ini masih luas ke sana petak-petak. Silahkan dibuka Kapuk Nahun atau Waglo, buka di Google Map. Hadirin sekalian, barangkali yang punya minat menyimpan aset, karena prospeknya di sini sangat cerah sekali dengan adanya kereta api cepat dari Jakarta ke Bandung. Nanti dari Sumedang mau ke Bandung lewatnya lewat jalur sini. Dan sekarang Bukanagara yang dulu pusat pembangkit listrik pertama tenaga air di Indonesia itu dari Sabang sampai Merauke pertama kali dibangun itu adalah di Bukanagara. Nah, di Bukanagara itu menjadi tempat wisata seperti film Suster Ngesot. Itu dibuatnya di sana. Kalau kita di film-film angker rata-rata dibuatnya adalah di Bukanagara. Di jalan dari sini ke Bukanagara di situ banyak sekali peninggalan sejarah, di antaranya adalah ada Gua Jepang. Pusat wisata banyak. Tuan Hofland itu kalau kita sejarah Subang itu ada Hofland begitu. Itu adalah yang memiliki perkebunan PTNT, apakah itu teh, kemudian kino, semua industri itu adalah milik Tuan Hofland. Dan sejarahnya Indonesia katanya dijajah sama Belanda, tetapi satu-satunya suku Sunda atau suku di Indonesia yang tidak merasa dijajah adalah orang Subang.
Karena apa? Suatu kebanggaan kalau tanahnya itu dibeli oleh Tuan Hopland. Karena apa? Kalau tanahnya sudah dibeli Tuan Hopland, maka pasti jadi karyawan, gitu Pak Tatang. Nah, kalau jadi karyawan, ternyata gaji karyawan PT PN itu lebih berharga atau lebih kaya raya dibanding menteri PNS. Kalau sekarang kan orang pengen jadi PNS. Kalau zaman dulu yang namanya yang pakai kuda itu penjaga keamanan untuk perkebunan teh dan sebagainya itu penghasilannya tidak seberapa dibanding karyawan tukang petik teh. Karena apa? Zaman dulu itu orang bangga kalau lahannya dibeli. Untuk dijadikan kebun kina, dijadikan kebun karet oleh Tuan Hopland itu sejarahnya ya. Jadi satu-satunya katanya Pak Tatang, satu-satunya bangsa di Indonesia yang tidak merasa dijajah adalah orang Subang. Karena Tuan Hopland, makanya di sana ada pemakaman Eyang Rangga, di sana ada Eyang Ilat, dan itu memang agak sedikit mengerikan juga sih di Eyang Ilat itu ternyata banyak orang kaya karena pesugihan di situ. Kalau kita datang di sini kira-kira berapa ratus meter dekat apa gunung apa ini Pasir Helang. Nah di situ itu ada tulisan dulu dan jalannya dibikin megah. Itu yang membangun itu adalah orang yang pernah membuat pesugihan di situ dan berhasil dan makanya sekarang dibangun. Belum tahu kan? Belum. Ini terkenal di Nusantara ini adalah pesugihan seperti Kemukus dan sebagainya itu justru yang paling terkenal di sini. Namanya itu Eyang Ilat gitu. Nah, itulah barangkali hadirin sekalian jangan sampai terjebak bahwa jin itu menjebak manusia itu dengan cara karena jin itu usianya itu ratusan tahun bahkan ribuan tahun. Dia tahu kalau di situ tuh ada harta karun, di situ ada di zaman kerajaan ada emas yang tertimbun, dia kan tahu. Nah, ketika ada yang berdoa dan sebagainya, kemudian pengen apa, ya udah diberilah harta kekayaan, buka gali di situ, begitu digali ternyata benar ada harta kekayaan, menjadi kaya raya. Akhirnya apa? Dianggap ternyata ini adalah tempat pemujaan yang bisa padahal dia hanya tahu itu saja. Begitu yang lain-lainnya berdatangan menjadi memuja di situ, ternyata dia nggak punya harta kekayaan, nggak kaya. Kenapa? Orang udah habis sama yang pertama. Jadi hadirin sekalian jangan terjebak. Itu adalah tipu daya jin ya. Kalau ada orang kaya karena menemukan harta kekayaan dan sebagainya, karena jin usianya ribuan tahun. Jadi kalau yang namanya tempat pemujaan itu sebenarnya itu tipu muslihat jin. Oleh sebab itu sekarang dijadikan tempat wisata saja. Eyang Ilat itu cocoknya untuk menjadi tempat kunjungan wisata sehingga pedagang-pedagang di sekitar itu masyarakat di sini pisang, apalagi penghasilan di sini nanas. Apalagi ya penghasilan sini teh? Nanas, manggis ya. Manggis ya. Yang terkenal mah Subang mah nanas. Iya kan? Nah, itu menjualnya itu kalau banyak model di Waglo kan banyak model kemarin sudah 3 sekolahan tuh yang camping kemarin bulan kemarin. Itu masyarakat di sekitar ini pada jualan habis nih jualannya produk Subang di sini itu ternyata ada keripik dan sebagainya itu laku kemarin itu salah satu contoh. Nah sekarang Pak Tatang ini rencananya mau dibuat apa ini? Ya ini sih rencananya untuk pemondokan aja sih ya. Tapi kok kaca semua itu? Iya maksudnya biar dapat melihat view-nya gitu Pak Haji keluar, jadi ke alam ini kita bisa terlihat luas gitu ke alam ke sebelah sana, pokoknya hampir 360 derajat itu kita bisa melihat view-nya gitu. Kalau bisa ini secepatnya dibebaskan lahan sini biar kita menyatu nih. Dan saya nanti menghadap ke sini. Jadi ini satu luas di satu lapangan karena di sini kan nanti apa ini? Pom bensin ya. Pom bensin dari Al-Maksum. Hadirin sekalian ya. Nanti dengan adanya kereta api cepat, ini kebetulan keluarga sudah mau berangkat, jadi Pak Tatang mohon pamit. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi ya Pak Ayah. Hadirin sekalian kita tutup dulu. Demikian barangkali terima kasih Anda sudah menonton channel Waglo Gupuk Apung dengan channel Ale TV. Mudah-mudahan bisa dan mari kita ikuti kisah selengkapnya dalam video lanjutan berikut ini.
Supaya tidak salah paham, ikuti sampai tuntas. Halo, selamat pagi. Saya bertemu dengan Pak Tatang di Kapuk Nahun, di mana di belakang ini kelihatannya bangunan rumah kacanya bagus ya, menyambung dengan Waglo kolam renang di belakang. Dan saya dalam waktu dekat akan membuka perusahaan jamur, di mana pesantren-pesantren yang ada di Bandung, perusahaan jamur di Bandung itu nanti akan dipindahkan ke sini. Semua peralatannya sudah ada, dan mungkin dalam waktu dekat Waglo ini tidak bisa dilewati oleh sembarang orang. Dimana sekarang ini yang namanya di sini itu kan pertanian kayu-kayu, itu kayu apa, industri ya Pak ya, Tatang ya? Perhutan Kayu-kayu industri, kayu olahan ya, hutan ditanam begitu. Dan anehnya itu, padahal ini jalan di depan ini jalan raya, tetapi kalau panen kayu-kayu dari semua gunung itu diturunkan di Waglo di bawah, numpuk. Maksudnya itu dari Waglo ke sini tinggal beberapa meter lagi. Karena apa? Dari bawah ke atas ini sudah ada jalan, tinggal beberapa meter, tinggal menyambungkan. Tetapi untuk mengajak kerjasama itu hanya Pak Tatang. Dan sekarang saya di luar dugaan, ini yang diinjak ini sudah dicor ini. Apa dicor ya, apa Pak Tatang ini? Batu ya, apa ya? Beton, sudah di beton. Tanpa sepengetahuan saya, kita tidak pernah diskusi, punya wacana apapun, tapi